Tiga hal dasar yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Yang pertama yang paling mendasari yaitu dari segi akad, di mana perbankan syariah ini menerapkan skema akad, sedangkan di bank konvensional itu tidak menggunakan akad, yaitu hanya berdasarkan dengan klausul pembiayaan. Nah, di dalam perbankan syariah itu menggunakan prinsip akad, dapat juga klausul pembiayaan yang menyertai di dalamnya, di mana klausul pembiayaan ini isinya itu berdasarkan dengan akad apa yang digunakan. Nah, berbeda dengan bank konvensional, di mana bank konvensional ini tidak ada yang namanya akad. Nah, pembiayaannya itu berdasarkan dengan klausul atau produk pembiayaan yang ada, misalnya pembiayaan KPR, kemudian KUR, dan lain sebagainya. Nah, di dalam perbankan syariah itu ada yang namanya prinsip akad. Walaupun sama-sama produknya KUR, misalnya seperti di BSI itu kan ada produk KUR, sama dengan di bank BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Tetapi di dalamnya itu nanti ada akadnya lagi yang menentukan isi dari klausul pembiayaan. Misalnya produknya itu adalah produk KUR, akan tetapi akadnya itu akad murabahah atau akad jual beli. Nah, nanti itu akan isi klausulnya akan berbeda dengan ketika menggunakan akad mudharabah atau akad kerjasama gitu. Nah, jadi hal yang pertama yang paling mendasari yang membedakan antara perbankan syariah dengan bank konvensional adalah akad pembiayaan. Akad ini sangat penting, sangat fundamental di perbankan syariah yang mana akan menentukan skema akan dijalankan ke depannya. Hal yang kedua yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu terkait dengan bunga dan bagi hasil. Nah, di mana di bank konvensional ini menerapkan sistem bunga, sedangkan di bank syariah itu menerapkan sistem bagi hasil. Nah, di bank konvensional kita ketahui ketika kita menabung uang, menyimpan uang kita di deposito, kita akan menerima bunga dari uang yang kita simpan. Nah, begitupun juga ketika kita melakukan pembiayaan atau kredit di bank konvensional, kita akan membayarkan kredit kepada perbankan sejumlah persentase tertentu berdasarkan kredit yang kita ajukan atau pembiayaan yang kita ajukan kepada bank konvensional. Sedangkan di bank syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Nah, di mana bagi hasil ini berbeda secara konsep dengan bunga, di mana di bank konvensional bunga itu biasanya bersifat fluktuatif tergantung dengan suku bunga BI. Sedangkan di bank syariah bagi hasilnya ini tergantung dengan akad yang digunakan. Misalnya dengan akad mudharabah secara konsep, ini sekali lagi ya secara konsep ya. Secara konsep mudharabah itu akad kerjasama di mana bagi hasilnya itu tergantung kesepakatan antara perbankan dengan nasabah yang melakukan pembiayaan untuk usaha, biasanya untuk mudharabah ya. Misalnya untuk perbankan bagi hasilnya memperoleh 60%, kemudian bagi pengusaha ini 40% gitu dari keuntungan usaha yang dilakukan si pengusaha ini. Perbankan ini sebagai sohibul mal, kemudian pengusaha ini sebagai mudharib atau orang yang melakukan pembiayaan. Nah, di sini ada skema bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Misalnya bank meminjamkan 100 juta kepada salah seorang pengusaha, kemudian skema bagi hasilnya 60-40 misalnya. Nanti untung satu bulannya misalnya 1 juta misalnya. Nah, dibagi bank syariah dapat 600.000, kemudian nasabah itu dapat 400.000. Nah, secara konsep seperti itu. Nah, namun prakteknya tentu ada sedikit perbedaan. Nah, nanti kita dibahas di next video mungkin ya. Nah, jadi secara konsep berbeda ya antara bunga dengan skema bagi hasil bank syariah. Nah, bagi hasil bank syariah ini bergantung dari akad yang digunakan. Misalnya seperti tadi mudharabah, kemudian ada juga akad murabahah atau akad jual beli. Di akad murabahah ini atau akad jual beli ini perbankan itu mengambil keuntungan dari margin penjualan barang. Misalnya nasabah melakukan pembiayaan untuk membeli sepeda motor seharga 15 juta. Nah, perbankan ini membelikan motornya untuk nasabah, misalnya beli dengan harga 15 juta, kemudian menjual kepada nasabah seharga 18 juta. Nah, sehingga nasabah ini mengembalikan kepada perbankan senilai 18 juta yang dilakukan secara kredit atau dicicil gitu. Nah, jadi
Secara konsep sederhananya seperti itu. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih rinci lagi terkait dengan akad-akad di bank syariah. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan lembaga pengawas. Nah, di mana di bank konvensional ini pengawasnya yaitu OJK ya. Kita tahu semua. Nah, di bank syariah ini selain diawasi oleh OJK juga diawasi oleh yang namanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini DPS ini seorang yang memiliki kualifikasi tertentu, memiliki sertifikasi tertentu ya dari MUI untuk menjadi seorang DPS untuk mengawasi bank-bank atau koperasi-koperasi yang berbasis syariah, di mana pengawas ini, DPS ini mengawasi perbankan syariah agar menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam operasionalnya, baik dari pembiayaan, dari tabungan, dan lain sebagainya. Nah, DPS ini mengawasi nih, apakah bank atau koperasi syariah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Nah, ketika ada terjadi pelanggaran atau terjadi penyelewengan bahwa bank atau koperasi ini tidak sesuai dengan syariah, maka DPS ini akan memberikan teguran atau audit atau sebagainya gitu ya. Jadi di bank syariah ini ada tambahan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah yang menjamin bahwa bank-bank syariah atau koperasi-koperasi yang berbasis syariah ini menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam operasinya atau di dalam usahanya gitu ya. Nah, jadi itu tadi 3 hal utama yang mendasari perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama yaitu terkait dengan akad pembiayaan, di mana bank konvensional itu tidak menggunakan akad, sedangkan di bank syariah itu menggunakan akad. Nah, yang kedua yaitu sistem bagi hasil dengan bunga, di mana bank konvensional itu menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah itu menggunakan skema bagi hasil. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan pengawasan, di mana bank syariah ini ada tambahan pengawas yaitu DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang menjamin kesyariahan atau prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan oleh bank syariah. Sedangkan di konvensional itu tidak ada DPS, hanya OJK gitu. Itu tadi sekilas terkait dengan 3 hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Mungkin di next video kita akan membahas lebih rinci sebenarnya apakah perbankan syariah itu sudah sesuai dengan syariah secara prakteknya atau belum. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan salam.